Oke Pak Pulung, kongres. Kongres Pak Pulung. Langsung ada. Paus. Ikan dong paus. Ada yang lewat ya. Gue bahagia banget asal nge-cash di hari ini di hari kemarin tuh. Aduh. Soalnya ada email saya di bawah. Nggak jadi Iya, penjelasan. itu yang mau Lanjut, pesan tuh lanjut. ya, sikat. Sikat, ada yang mau disikat nih. Kayaknya base-nya EVOS SG mau disikat RRQC. Waduh ya, nanti kita akan bacakan Amin, lagi ya. amin dulu. Nah, Tapi tuh. game yang kedua masih kita nggak tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya karena EVOS SG di area tengah. Mereka juga memberikan hero-hero yang out of the box sih, dengan hero dengan high damage yang mereka amankan di area tengah. Juga mereka di area top lane, ada 2 lawan 1, Lemon dalam bahaya. Lemon pakai 1-1. Yeay, Oh, wow. Lemon pakai Hey, one Albert pakai Roger. Albert pakai Roger, baik. Ion pun langsung diserang habis-habisan. Sekarang menghilang sudah Harley-nya, tapi Psycho tertinggal dia. Harus dibabat habis juga 1 untuk 1. Dan kalian lihat nggak sih itu berdua lompat bareng, flicker bareng? Kompak ya. Kompak bun. Iya dong. Kompak banget loh, Bu. Ya ini balik lagi sih, gak ada yang bisa kita tebak dari RQ Hoshi siapa yang mau pakai siapa Yap. sampai dengan menit-menit terakhir. Benar. Oh udah, bukan sampai menit-menit terakhir, tapi ketika mereka injak lane of down. Iya, dan sekarang kita lihat aja pertempuran masih berlanjut dan sekarang menghilang sudah Finn-nya. Aduh, sayang sekali. Akhirnya langsung membalaskan keadaan walaupun tadi poin kill-nya diamankan oleh rekannya ya. Ya tapi aku udah bilang di sini EVOS SG mereka early damage-nya gede banget, jadi RRQ harus hati-hati dalam positioning. Berhubung marksman mereka juga ada 2 dan posisi itu menentukan prestasi. Ketika RRQ salah misstep dikit aja itu bisa berakibat fatal. Waduh, nih Lemon juga di bagian atas masih mengumpulkan pundi-pundi gold juga. Ada Chow yang perlahan tapi pasti mulai mendekat. Tapi sekarang Lycan Force langsung dikeluarkan begitu aja. Albertnya harus mundur kembali menembakkan open fire ke bagian depan. JPL-nya pun harus mundur. Ada 3 poin weakness tadi yang tersisa tapi sudah ke reset kembali. Ya, RRQ harus bisa merespon dengan sangat cepat, apalagi EVOS SG mereka merubah game point mereka tiba-tiba jadi 2-2-1. RRQ sih sekarang harus bisa berotasi, saling membantu laningnya biar nggak kalah laning. Karena kalau ketika kalah laning, masuk ke arah mid game-nya itu bakal tertatih-tatih. Potato Man Checker dikeluarkan, posisi dari RRQ sudah terbuka. Sendirian di area atas, yang di jungle juga kelihatan informasinya sudah masuk. Dan EVOS SG bersembunyi di dalam bush. JPL dan juga Aeon bersiap-siap untuk melakukan sesuatu karena Turtle sudah hadir. Ini adalah kejutan, Finn-nya dalam bahaya. Langsung dihujani dengan kartu-kartu dari EVOS SG. Ejector dikeluarkan, Turtle masih bukan milik siapapun. Yap, itu dia. Turtle-nya masih kerisah, hampir aja kerisah, tapi ternyata berhasil diambil oleh Roger ataupun Albert yang berhasil mendapatkannya. Tapi pertempuran di bagian tengah masih berlanjut dan pecah sudah. One-one-nya berhasil mendapatkan 1 orang dilempar ke bagian belakang. Ini dia pertempurannya. Sedikit lagi HP tersisa di tubuh dari Pokemon, tapi Pokemonnya masih bisa selamat. Tapi Lemonnya pun harus meragangnya di bagian tengah. JPL-nya langsung dikejar habis-habisan. Lycan pun, oh dia berubah langsung menembakkan open fire, tapi JPL masih cukup cepat, masih bisa selamat. Ya, flicker terakhir berhasil menyelamatkan dirinya. Sunbo semuanya dikerahkan untuk bertahan. Tapi di sisi lain, RRQ sih memang nggak mendapatkan poin yang sangat banyak. Tapi ejector dikeluarkan. Potato surprise attack, tapi sayang Psycho pun harus tumbang. 1 untuk 1, tapi itu perlawanan sangat cuan. Tapi Albertnya jangan sampai dia tumbang di sini. Kalau dia tumbang, ini bakal jadi pertukaran yang sangat besar untuk RRQ Hoshi. Harus kehilangan core mereka pula. Padahal awalnya itu udah cuan banget ketika Psycho yang ditukarkan oleh Potato. Benar, ini jadinya 2 untuk 1 ya jadinya. Waduh, cukup. Disayangkan sementara untuk Lemon udah level 5, dia masih diserang oleh Pokemon yang menggunakan Harit. Ada poin weakness yang udah terbuka. JPL-nya maju sampai ke depan, tapi untuk R7 di bagian bawah masih santuy untuk berhadapan dengan Soul. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi kita mengucapkan terima kasih karena 200.000 leg udah ditembusin. Ada Phantom Slap yang dikeluarkan juga Alekto kali ini. Tapi sekarang kita lihat Deadly Magic-nya sudah nancep di tubuh dari R7. R7 terpaksa turun untuk bisa mendapatkan pasifnya, tapi udah hilang. Tidak bisa, ini burst damage-nya gila dari EVOS SG. Harus diperhatikan betul-betul. RRQ Hoshi mulai kehilangan focus mereka di area bottom lane. Dikepet dulu sama EVOS SG. Dikepet. Ngambil insentif dia ya. Iya, ngambil insentif. tambahan. Iya, kejar insentif dulu lah ya buat tambah-tambahan lumayan. Ada Psycho di situ bersembunyi. Luar biasa sekali buat seluruh pendukung yang ada di Indonesia nih. Waduh, kalau bisa kita tembusin, jangan berhenti untuk memberikan like kalian. Jangan lupa memberi dukungan juga. Jangan lupa memberikan salam juga. Luar biasa sekali. Seluruh komunitas yang ada di Indonesia berhadap-hadapan sekarang nih Budi. Antara Psycho dan juga JPL, tapi tidak saling peka gitu ya. Nggak peka ya Bun. Tetap-tetapan aja.
Apa-apa, sabar aja, pelan-pelan dari keduanya juga nggak mau gegabah. Mereka menunggu timing yang tepat, tapi di sisi lain ini EVOS SG lebih pandai untuk membaca jika mendapatkan tackle. Di sisi lain ada injektor yang dikeluarkan dan Will Dragon-nya ke area pin. JBL mendapatkan killing spree. Di sisi lain dia masih bisa kabur. Selamat, Pokemon berada di frontliner. RRQ Hoshi ingin membalas kematian dari pin, menukarkannya dengan Pokemon. Dan untuk satu trade yang dihasilkan di area top lane. Wow, terjadi lagi peperangan. Soul di bagian bawah masih santuy. R7 pun harus balik lebih dahulu. Dan sekarang wave-nya akan dimakan kembali oleh Soul. Ini akan menjadi sebuah keuntungan di mana dia bisa mengkikis-kikis ataupun mencicil-cicil ke arah outer turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi di bottom lane. Ya ini cukup bahaya sebenarnya untuk RRQ Hoshi karena dari tadi Harley-nya juga cukup bebas untuk melakukan roaming ke bawah, ke atas, kelepasin dari Magic-nya. Jadi mereka harus waspada gak cuma dari Benedetta sendiri, tapi dengan kehadiran dari seorang Harley. Di Agak bagian pusing sih mau nangkap yang mana, tapi sekarang Soul di area bottom lane sudah berhadapan dengan Psycho Lemon. Masih bisa kabur, Foreign Eye ngengsot ke kanan, ke kiri. Bukan hero yang mudah untuk diamankan dengan cepat. Iya, sebenarnya wow ditabrak langsung dengan adanya satu Unstoppable Force. Walaupun tadi dia udah merubah arah ataupun teleport ke arah yang berbeda, cuman masih sempat dikejar. Pikir sih bakal mau seberapa yang ternyata enggak. RRQ lebih memilih untuk bermain objektif gaming, mendapatkan satu turret di area tengah. Satu turret yang sangat berarti tentunya untuk RRQ Hoshi memasuki jungle milik EVOS SG. Gerbangnya sudah terbuka. Yap. Gerbangnya sudah terbuka, gemboknya udah langsung dibobol habis. Tapi sekarang kita lihat aja, Soul dipaksa mundur lagi. Ada one-one di bagian belakang yang bisa langsung memotong. Cuman untuk sekarang mereka langsung aja menghajar dari bagian depan, memaksa Soul untuk mundur. Di bagian belakang ada Ayen yang mungkin bisa lompat ke bagian depan dan memberikan daily magicnya. Bener aja belum lama kita sebutkan, tapi ternyata efek tersebut belum bisa untuk menghabiskan ke arah Vin dan juga Lemon. Dan sekarang kita lihat aja, dibabat habis. Sedikit lagi HP tersisa dari Soul, langsung aja dikeroyok rame-rame. 4 hero dari RRQ Hoshi langsung berkumpul begitu aja, tapi JPL pun harus mundur karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Ya, dua player dari EVOS SG yang mencoba untuk bertahan di area bottom lane, dipanis oleh RRQ Hoshi, ditangkap dan nggak dibiarin untuk pulang. Gak cuma mereka nggak bisa untuk mendefense turret di area bottom lane, tapi mereka harus kehilangan diri mereka. Keuntungan bagi RRQ Hoshi di menit yang ke-7 ini sangat besar, tapi walaupun networknya belum bisa mengungguli dari EVOS SG, dan Mountain Shocker dikeluarkan, Finn dalam bahaya, Injector dikeluarkan, Pokemon seperti menyelamatkan Finn. Oh, Psycho berhasil menyelamatkan Finn, tapi tidak ada yang bisa mengejar Finn ke arah belakangnya. Wah, nah sekarang JPL memaksakan keadaan. Kita lihat aja udah ada yang berhasil ditendang, dan itu adalah Albert. Albert langsung masuk ke kerumunan. Sedikit lagi SP tersisa, apakah Albert bisa selamat? Tapi Albertnya nggak bisa selamat. Joheadnya pun menjadi korban. Menyisakan 3 hero aja dari RRQ Hoshi. Lemon masih mempertahankan area yang ada di bagian tengah. Yes, setelah bermain objektif EVOS SG, kalau dari hal pick off, EVOS SG lebih diunggulkan dari hal itu. Yap. Dan RRQ Hoshi harus bisa pandai-pandai untuk menempatkan dirinya, berposisinya, jangan sampai ketangkep seperti halnya tadi. Karena itu benar-benar damage dari EVOS SG di menit kayak gini itu lagi di peak-peaknya, lagi di puncak-puncaknya. Lagi puncak, lagi adem-ademnya berarti dia puncaknya. Ya tapi pressure masih masuk sih dari Ingon, mereka gak ngedorin sama sekali. Mereka tetap pada objektif. Balas juga sekarang objektifnya. Mereka mulai untuk berfokus mengamankan ini landingnya dan JPL. Waduh, Aletonya ditendang kayak gitu deh. Walalalala, untungnya nggak ada yang di dalam jalur dari jalan tol yang diciptakan oleh Soul ya. Yes. Selamat sudah beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Tapi RRQ Hoshi sedikit kewalahan sih. Di sini mereka juga dipukul mundur sampai ke dalam base mereka dan defense di area tier ketiga. Gak bisa untuk maju-maju lagi, gak bisa gegabah juga. Perhitungan yang sangat tepat menurutku juga dari RRQ Hoshi. Jika mereka gak bisa memenangkan ataupun mendefense turret, lebih baik untuk ya udah dibiarin aja. Benar. Rugi 1 asal nggak rugi banyak. Iya, nggak apa-apa rugi 1 ya. Mereka mungkin bisa menambahkan lagi ataupun mengambil keuntungan dari sisi yang berbeda. Ya, di atasnya ada Lemon lagi ngelawan Soul di area atas. Iya, Lemon Soul jadinya ya. Jiwa Soul Lemon. Dan sampai dipanggil jiwa Lemon ada kan? Emoticon keluar Lemon. Tapi ini di sini R7 sudah mengeluarkan Black Dragon Foam-nya menuju ke area tengah. Mountain Shocker juga sudah di pop up. Keduanya sama-sama saling tahu posisinya masing-masing. Ini momen yang sangat-sangat penting untuk keduanya. Lord pertama di game yang kedua.
Wah, ini JPL sendirian aja di bagian depan, jadi seperti membuat perimeter yang nggak boleh dilewatin oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Emang bener-bener dia stay diem di situ doang, orang males lewat gitu. Ya, cara ngezoningnya EVOS ini juga pinter banget sih. Mereka nggak bikin RRQ Hoshi sibuk dengan laning-nya. Dan usaha yang sangat cepat juga untuk mengamankan Lord. Yang pertama mereka nggak menunggu begitu lama, bahkan nggak dapetin pick off. Nah, Wah, itu dia Budaya langsung dilemparkan dengan adanya satu ejector yang masih bisa membuat dirinya selamat lagi ke bagian belakang. surprise dari RRQ Hoshi, defense-nya ke arah mana? Oh, surprise attack, Pokemon dalam bahaya. Pokemon hilang, tapi dari belakang juga berhasil mendapatkan soul. 2 poin kill dikantongi, tapi nggak cuma 2 karena Eon kali ini dikejar Albert dan berhadapan dengan JBL. Masih sempat memberikan damage, tapi JBL kali ini yang udah mulai diudek-udek. Mau dibalaskan, mau kabur kemana, udah nggak punya flicker. JBL coba untuk ngegojek, tapi rotation diversion nggak bisa mengejar JBL yang masih bisa selamat dan recall kembali ke base-nya. Ah, elah, 3 orang berhasil diambil dari EVOS SG. Sebuah kejutan kembali lagi hadir dari RRQ Hoshi, di mana mereka tadi sepertinya tertekan, tapi mendadak ada teleport yang dilakukan langsung membabat habis. Tapi sekarang ada Divine Glaive. Waduh, ini Daily Magic-nya, poker trick-nya akan sangat-sangat berbahaya sekali. Waduh. Itu Calamity Reaper, Holy Crystal, Divine Glaive. Ampun-ampunan sakitnya udah. Ya harus cepat-cepat bikin ini sih. Ini Athena Shield juga harus punya. Itu kita lihat aja. One ada Rose Gold Meteor mungkin adalah salah satu pilihan yang cukup baik karena ada Magic Resistant juga dari item tersebut yang bisa menimbulkan absorb untuk One itu sendiri. Masalahnya nggak cuma dari Harley-nya doang. Satu ya, ini. Di Clara beli roti, jangan lupa beli saus. Yuk langsung lanjut karena matchnya sudah mulai. Dari Kainul, cakep. Sekarang RRQ Hoshi juga masih bertahan di posisi defense mode sih. Ini kondisi dari RRQ Hoshi agak sedikit tertekan di EVOS SG. Mereka berhasil untuk memberikan pressure yang begitu besarnya di area jungle. Sudah bersembunyi JPL menunggu mangsanya untuk lewat siapapun yang dekat-dekat JPL. Hati-hati ya, digejuk. Digejuk, juga kereten. Oh beda ya nyanyi ya. Oke, back to the game lagi. Ada. Udah back dari tadi Pak Bolo. Oh iya. Kemana aja lo? Iya pulang habis nyanyi. Oke. Ya dari RRQ Hoshi kalau kita lihat dari Arab ini mapnya mereka sedang mempersiapkan satu buah setup untuk mendapatkan pemain-pemain dari EVOS SG. Apakah akan ada birthday party yang di planning oleh RRQ Hoshi sekarang? 5 orang ada di top lane. Wah. 3 dan juga 2 untuk split out. Apa-apaan nih mereka ya, kayak udah itu yang 2 udah langsung bersembunyi, mereka langsung clear minion aja. Tapi seperti ketahuan posisinya, oke. Mau pindah kemana? Enggak, ternyata sekarang Warlinya langsung menghilang dengan begitu cepat. Ada pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh RRQ Hoshi, tapi di bagian tengah inner turretnya bisa disikat habis, di bagian bawah juga Benedetta-nya ya. Diam-diam split push kamu di situ. Albert juga sekarang bersama-sama. Nah nih mereka sekarang area persembunyiannya di sini nih. Ayo misalkan. Ayo, yang masuk. Yuk. Nih, yuk yang masuk sayang anak yuk. Diversion. Diversion. Yang masuk. Ih bagus banget sih ini strateginya, kita lihat sesaat lagi. Ya. JPL. Ya. Nonton kecewa. Mereka keluar lagi. Soulnya lemon. Jiwanya Lemon ada di JPL tadi ya. Kenapa mereka keluar lagi? Soalnya kayaknya dari EVOS SG mereka udah juga sih. Soalnya ya gimana lagi permainan dari Dui. Tapi bakal begitu kan. Betul. Jadi jangan sampai mereka gerak yang bisa mengakibatkan kefatalan. Waduh, ini dia. Soul juga bagaimana dia masih melakukan sebuah rotasi-rotasi yang sangat-sangat mengganggu bagaimana RRQ ingin menekan gitu karena ada Soul yang harus diawasin juga. Waduh, lore-nya dikit lagi, ini dia siapa yang akan mendapatkan lore yang kedua ini. Sedikit lagi, ada satu bar SP lagi, tapi pertempuran masih terjadi di area lore, langsung dilompatin ke bagian depan dengan area R7. Sedikit lagi Ion akan langsung menghilang, Harley-nya udah menghilang, tapi ternyata Johanna pun harus menyusul. Dan sekarang Insansin-nya, Potato-nya menghilang, ada Winter Treasure, itu tidak akan bisa menyelamatkan Muna. Pokemon-nya menghilang, yes, 3 orang menghilang dari EVOS SG dan Lord pun terbuka dengan bebas. Tapi tengok, JPL dia berlari ke arah yang bisa memungkinkan dia mendapatkan sebuah keuntungan, nge-push minionnya bareng di area bottom lane. Cuma di sini RRQ Hoshi sudah bersiap siaga. Pin berhadapan dengan Soul
keduanya sama-sama saling sabar karena RRQ lebih berfokus kepada Lord yang berada bebas sekali. JPL nggak bisa berbuat banyak, hanya bisa masa melihat dari jauh. Waduh, ini dia apa lagi akan dilakukan, tapi ternyata terkena pula efek dari Benedetta dan Belum juga punya Choi yang Winter ada. Mansion ya? Aduh. Apa nggak bikin ya? Kayaknya belum ada sih. Kalau ada Belum pasti ya? udah dipakai tadi. Iya. Coba kita Belum. lihat Oh, dulu. belum Belum jadi Winter Mansion ya? ada. Finnya belum Oke. membuat Winter Trenchen. Baiklah kalau begitu, tapi untuk sekarang kita lihat lagi. Mereka udah memiliki Lord. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat nikmat sekali ya. Ska. Iya. Nikmat sih, apalagi di sini ada Lord yang berjalan di area top lane, membuat teman-teman dari RRQ sih bisa nge-push laningnya dengan baik, apalagi di area top lane. Tiba-tiba Surprise R7 tertangkap. Surprise attack my EVOS God. Edge bersembunyi di dalam ban, membuat RRQ tidak bisa menduga berada di mana posisi dari EVOS dan melangkah kembali. Pokemon terlalu jauh teman-temannya, sangat-sangat tidak siap kali ini. RRQ Hoshi masih kuat nge-push top lane-nya. Waduh, ini dia hal yang udah kita tunggu-tunggu. Alekto langsung dikeluarkan begitu aja, tapi sekarang Soulnya tertinggal di bagian belakang. Untungnya dia masih bisa kabur kembali, tapi JPL kembali lagi ke dalam. Namun untuk Lord masih gagal bisa menabrak ke arah inhibitor turret. Sedikit lagi HP tersisa di bagian tengah. Mereka udah mulai, kita lihat aja Phantom Thread-nya langsung lompat ke bagian depan, tapi one-one-nya terkena efek. Untungnya ada satu Aegis yang bisa digunakan tepat waktu oleh Lemon. Baik sekali. Wow. Satu momen tadi yang sebenarnya bisa mungkin dapat oleh RRQ Hoshi, tapi kejutan yang terjadi tadi. Iya. Keculik. Itu udah nggak bisa R7-nya lagi. lagi ya. Iya, jadi 3 lawan 5 yang ada di bagian top turret karena otomatis tadi kan Finn-nya masih ada di base ya. Dia masih belum respawn juga, dia masih jalan lagi. Jadi terlalu banyak waktu yang terbuang juga. So kita akan masuk ke lane game dapat teman-teman dan itu injektor yang manis banget tadi. Iya, tapi Psycho-nya harus mundur kembali ya, dikejar oleh JPL. Untungnya tidak bisa. Wow, ada boom di situ ya. Sementara R7 sepertinya udah bisa ya. Mereka udah mendapatkan tempo permainannya kembali. Mereka pun bisa mengambil posisi untuk sendiri-sendiri ya, Om Wawa ya. Jadi ya cukup aman lah untuk sementara. Kalau tadi kita ngelihat kalau EVOS Edge selalu berada di atas RRQ dari segi network, sekarang RRQ mereka udah memulai memegang kendali permainan. Networknya udah di atas EVOS, walaupun di menit ini sebenarnya networknya ya nggak beda jauh ya dari segi item juga. Tapi kalau kita ngelihat RRQ juga udah mulai bergerak lebih agresif lagi. Dan Winter Ranch-nya udah jadi untuk Finn. Oke, ada Winter jauh lebih aman. Apalagi akan dia gunakan ya. Dan juga damage-nya udah gede banget sih. Gila, itu Full item pun. itu Aeon sakit banget, Holy Crystal. Aeon. Calamity, Defense Blast, bisa. Itu bahaya. Item-item bahaya yang digunakan loh. Jenis Iya one sih. belum ada aja tuh jenis one-nya. Ya kalau dipakai yang terakhir ya udahlah ya. Atau wow, di bagian tengah kita lihat aja ada teleport yang langsung dikeluarkan. Terkeroyok sudah, tidak bisa kemana-mana lagi. Harley-nya pun menjadi korban. One-one-nya lompat ke bagian depan. Sedikit lagi point weakness, tapi langsung ditabrak juga. Tapi ya, ada zaman port yang langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi crossbow tank yang udah langsung keluar. Nembakin langsung ke bagian bawah. Harriet-nya menghilang. Ada immortal yang diambil. Sedikit lagi SP tersisa, tapi Yuzong yang gak kuat untuk menahan. Dia digaruk, tapi untuk Albert yang gak kuat lagi. Psycho-nya harus mundur. Lemonnya juga. Hanya saja sekarang kita lihat terjebak di bagian dalam setelah Winter Trench-nya juga digunakan. Potato dan rekannya masih cukup kuat untuk menahan pergerakan dari RRQ. Bahaya banget. Masih mau membalaskan Soul, nggak mau berhenti di situ. Pemanis Lemon yang berada di area top lane ditangkap. Kali ini Psycho yang menjadi sasaran bagi Soul, dikejar terus-terusan. Psycho berhasilkah dia kabur karena sekarang Soul juga gak mau ngasih lepas. Di saat 4 member dari RRQ ditumbang, dikocek ke kanan ke kiri, dipermainkan oleh Psycho. Neymar aja digocek sama Psycho, apalagi Soul gitu ya. Tapi di sisi lain sekarang EVOS Edge mereka berfokus terhadap objektif gaming. Gak ada 4 member dari RRQ membuka peluang mereka untuk memenangkan game ini langsung menggunakan base-nya. R7 apakah dia siap untuk melawan defense, dan rupanya tiba-tiba saja dengan satu momentum mereka membalikan keadaan. Menyapu dan menundukkan sang raja di game yang kedua. Wow, satu sama akhirnya. What? Semakin memanas. Gila Sama sih, ini panas emang El lagi. Clasico interlokal. Mau lokal, mau interlokal sama Ya begini kejadiannya. Begini gitu loh, El Clasico. El Clasico beginilah ya teman-teman ya. Nice try juga pasti untuk teman dari RRQ. Saya tadi mereka gagal untuk menutup karena memang dari EVOS sendiri gitu. Mereka adalah hero yang sangat menunjukkan kalau mau pick Harley bisa tiba-tiba muncul. Iya. Iya kan?